saya Odi Nursari. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas tentang fenomenologi untuk memenuhi nilai tugas saya yang diberikan oleh Dr. Swito. Fenomenologi adalah aliran filsafat yang dikembangkan oleh Ahmed Hassel pada awal abad ke-20 dan kemudian diperkarya oleh Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty, dan filsuf lainnya. Pada dasarnya, fenomenologi adalah studi tentang struktur pengalaman sebagaimana diambil dari sudut pandang orang pertama, tanpa pertimbangan apakah objek pengalaman tersebut benar-benar ada atau tidak di dunia objektif. Konsep inti fenomenologi adalah kembali kepada hal-hal itu sendiri yang berarti memahami fenomena sebagaimana ia menampakkan diri dalam kesadaran tanpa prasangka atau asumsi teoritis yang telah ada sebelumnya. Ini Purcell memperkenalkan konsep apuka atau bracketting, yaitu menunda penilaian tentang keberadaan objektif dari fenomena yang sedang dipelajari untuk fokus pada bagaimana fenomena tersebut dialami. Dalam konteks yang lebih praktis, fenomenologi berusaha memahami bagaimana individu memberikan makna terhadap pengalaman mereka. Pendekatan ini tidak mencari kebenaran universal atau hukum-hukum umum, melainkan berusaha memahami keunikan dan keragaman cara manusia mengalami dan memahami dunia di sekitar mereka. Fenomenologi juga menekankan konsep intensionalitas, yaitu ide bahwa kesadaran selalu terarah kepada sesuatu. Setiap tindakan kesadaran memiliki objek intensional. Kita selalu sadar akan sesuatu, mengingat sesuatu, atau bermaksud melakukan sesuatu. Dalam konteks akuntansi ini berarti bahwa setiap praktik akuntansi memiliki makna dan tujuan yang diarahkan kepada objek atau situasi tertentu dalam dunia bisnis dan ekonomi. Adapun tujuan fenomenologi dalam penelitian, tujuan untuk mendekatkan fenomenologis atau memahami esensi atau struktur esensial dari pengalaman hidup manusia. Dalam penelitian, fenomenologi bertujuan untuk yang pertama, mengungkapkan makna subjektif. Fenomenologi berusaha memahami bagaimana individu memberikan makna terhadap pengalaman mereka. Tujuan ini sangat relevan dalam penelitian sosial dan humaniora karena menyadari bahwa setiap individu memiliki cara unik dalam memahami dan menginterpretasikan realitas di sekitar mereka. Yang kedua, memahami struktur kesadaran. Fenomenologi ingin memahami bagaimana kesadaran manusia terstruktur dan bagaimana struktur ini mempengaruhi cara kita mengalami dunia. Ini meliputi pemahaman tentang bagaimana waktu, ruang, tubuh, dan hubungan dengan orang lain membentuk pengalaman kita. Yang ketiga, pengalaman yang belum diartikulasikan. Banyak aspek dari pengalaman manusia yang bersifat prareflektif atau tidak disadari sepenuhnya. Fenomenologi berusaha membawa aspek-aspek ini ke dalam kesadaran dan memberikan bahasa untuk mengartikulasikannya. Yang keempat, memahami konteks dan situasi. Fenomenologi mengakui bahwa pengalaman manusia selalu terjadi dalam konteks dan situasi tertentu. Tujuannya adalah
memahami bagaimana konteks ini mempengaruhi makna dan interpretasi pengalaman. Yang kelima, mengembangkan pemahaman empati. Empati. Apa? Sabar dong. Yang kelima, pemahaman empati. Dengan fokus pada pengalaman subjektif, fenomenologi bertujuan mengembangkan pemahaman yang lebih empati terhadap perspektif dan pengalaman orang lain. Yang berikut selanjutnya, mengapa fenomenologi penting dalam akuntansi? Akuntansi selama ini dipandang sebagai disiplin ilmu yang bersifat objektif, matematis dan objektif, matematis dan terukur. Angka-angka dalam laporan keuangan seolah-olah menjadi representasi yang netral dan universal dari realitas ekonomi suatu entitas. Namun, pandangan ini mulai dipertanyakan ketika para akademis dan praktisi menyadari bahwa di balik setiap angka akuntansi terdapat subjektivitas, interpretasi dan pengalaman manusia yang kompleks. Disinilah fenomenologi menemukan relevansinya dalam dunia akuntansi. Pendekatan fenomenologis tidak menolak pentingnya angka dan perhitungan akuntansi, tetapi harus memahami makna lebih dalam dari praktik akuntansi sebagai fenomena sosial dan budaya. Fenomenologi membantu kita melihat bahwa akuntansi bukan sekadar teknik pencatatan dan pelaporan, melainkan praktik sosial yang membentuk dan dibentuk oleh pengalaman hidup manusia. Penggunaan fenomenologi dalam akuntansi merupakan respon terhadap dominasi pendekatan positif yang telah lama mewarnai riset akuntansi. Pendekatan positif cenderung melihat akuntansi sebagai sistem teknis yang objektif, di mana kebenaran dapat ditemukan melalui observasi empiris. Melalui observasi empiris dan analisis statistik. Namun, fenomenologi menawarkan lensa yang berbeda untuk memahami akuntansi sebagai praktik sosial yang kaya makna. Adapun yang berikutnya, aplikasi fenomenologi dalam riset akuntansi. Memahami pengalaman praktisi. Fenomenologi digunakan untuk memahami bagaimana akuntan, auditor, manajer, dan pengguna laporan keuangan mengalami dan memahami praktik akuntansi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Penelitian fenomenologis dapat mengungkapkan bagaimana para praktisi memberikan makna terhadap standar akuntansi, proses audit atau pengembalian keputusan keuangan. Mengkaji konstruksi sosial akuntansi. Akuntansi dipandang sebagai konstruksi sosial yang diciptakan dan dimaknai oleh manusia dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Fenomenologi membantu memahami bagaimana konsep-konsep akuntansi seperti aset, laba atau nilai wajar dikonstruksi dan dimaknai dalam praktik. Eksplorasi dimensi etis. Fenomenologi digunakan untuk Fenomenologi digunakan untuk mengeksplorasi. Fenomenologi digunakan untuk mengeksplorasi Fenomenologi digunakan untuk mengeksplorasi
dinamis etis dalam praktik akuntansi, termaksud bagaimana para praktisi mengalami dilema etis dan bagaimana mereka mengambil keputusan dalam situasi yang ambigu. Memahami perubahan dan restentis. Ketika standar akuntansi baru diperkenalkan atau ketika terjadi perubahan dalam praktik akuntansi, fenomenologi dapat membantu memahami bagaimana individu mengalami perubahan tersebut, termasuk resistensi yang mungkin muncul sudah. Itulah termaksud resistensi yang mungkin muncul. Berikutnya, analisis budaya organisasi. Fenomenologi digunakan untuk memahami bagaimana budaya organisasi mempengaruhi praktik akuntansi dan bagaimana akuntansi pada gilirannya membentuk budaya organisasi. Adapun metode penelitian fenomenologis dalam akuntansi. Penelitian fenomenologis dalam akuntansi biasanya digunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Penelitian berusaha memahami pengalaman subjektif informan tanpa memaksakan kerangka teoritis yang telah ada sebelumnya. Proses analisis dalam penelitian fenomenologis melibatkan identifikasi tema-tema makna yang muncul dari pengalaman informasi, diikuti dengan sintesis untuk memahami struktur esensial dari fenomena yang diteliti. Validitas dalam penelitian fenomenologis tidak diukur dengan kriteria statistik, melainkan dengan kredibilitas, transferabilitas, dan autentisitas dalam menggambarkan pengalaman informasi. Udah. Nah. Udah. WDP contoh 1 kali sudah. Belum.